Eh, hari ini kita sudah ada tanggal berapa Bu? 16. Berapa ya? 16 sudah? 16 Jumadil Akhir atau sekarang teh 29 Desember. Udah mau udahan Bu Desembernya. Ya, bentar lagi sudah 2024. Meskipun tidak ada kaitan apapun, tetapi karena akhir tahun atau pergantian tahun itu ya gimana pun dalam keseharian kita kan dipakai ya 2023, 2024. Maka apa kita berharap kepada Allah tahun 2024 bisa menjadi tahun yang lebih baik lagi buat kita ya, dan tentunya kita semua semakin bertambah usia, semakin berkurang jatah umurnya, Allah limpahkan keberkahan, kebaikan, dan jadi pribadi yang lebih baik untuk menuju kepada husnul khotimah insya Allah ya. Baik, salah satunya adalah dengan memperbaiki perilaku kita lewat akhlak dan adab dalam keseharian. Terakhir sampai mana belajarnya? Hadis berapa? 108. Tentang apa? Tentang kirim mengirim, betul ya? Ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Jumat lalu kita belajar tentang siapa yang paling utama untuk kita kasih, untuk kita berikan hadiah, atau yang mana dulu kalau kita mau ngasih hadiah, yang mana yang paling utama untuk diberikan. Maka di hadis kemarin 107 dan 108 kita belajar bahwa baginda Nabi SAW gitu ya, ketika ditanya tetangga mana yang harus dikasih duluan gitu ya, mana yang lebih utama Bu? Yang pintunya lebih dekat. Ibu sudah mengukur pintu? Sudah? Nah dengan belajar ini kan kita jadi lebih nyirian ya Bu, betul ya? Jadi lebih ngelihat gitu, oh yang ini nih yang lebih dekat, nah itu lebih utama kalau secara hadisnya. Tapi terus ibu tuh suka gitu, tapi iya mah pika sebelum. Nah, ada yang begitu nggak? Itu menurutnya betul lah insya Allah gitu ya. Tapi misalnya aduh gimana ya, ya sudah jalankan saja. Kenapa? Karena tugas kita adalah untuk mentaati apa yang baginda Nabi perintahkan, ya kan? Termasuk adalah tetangga itu jangan sampai kita kalau ngasih, jangan sampai tetangga itu syirik, iri, ya. Misalnya ikan itu mere, rika binte, gitu-gitu. Nah itu sebaiknya ibu perhatikan, sebaiknya ibu betul-betul hati-hati gitu. Ya jangan sampai pemberian yang ibu berikan justru bikin orang lain atau yang tetangga yang justru kelewatan itu dilewati, itu justru malah jadi ada nggak enak hati. Harus hati-hati. Ya makanya ibu mudah-mudahan rezekinya banyak sehingga bisa banyak berbagi sama tetangga. Ya, jadi salah satu prakteknya adalah ibu itu yang suka ikut pengajian, ayeuna mah jadi berehan. Jadi sering ngasih-ngasih padahal mah asal nama pelit pisan, cek tetangga ibu teh. Gitu ya. Kenapa? Karena ibu mau mempraktekkan apa yang hadis yang sudah dipelajari gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk hadis 109 di judul ke-59. Yang lebih dekat berikut, yang lebih dekat di antara para tetangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang belajar kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Semoga Allah memberikan keberkahan, kebaikan dan pahala yang mengalir untuk Imam Bukhari dan keluarganya, dan Allah mudahkan untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari ya. Amin insyaallah. Baik. Hadis 109, Bismillahirrahmanirrahim, dari Al-Hasan, bahwa ia ditanya tentang definisi tetangga. Ya, maka ia menjawab 40 rumah ke depannya, 40 rumah ke belakangnya, 40 rumah ke samping kanan, dan 40 rumah ke samping kiri. Ini mah kita sering dengar, atau minimal ibu tahu bahwa tetangga itu hitungannya berapa Bu? 40 rumah. Tapi di sini ya Al Hasan menyampaikan bahwa
ternyata bukan 40 rumah sekeliling, tapi hitungannya adalah 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Paham? Berarti sampai mana, Bu? Kalau asalam saja 40 rumah ke mana, Pak? Se-RT ada? Lebih? Ini 160. Oh gitu ya? Ya semua berarti minimal. Betul ya, Bu? Nah, ibu teh berarti kudu babagi sa-RT. Oh enggak. Ya, tapi maksudnya itu teh berarti masih dihitung sebagai tetangga. Ya, itu teh masih tetangga. Oke, sekarang kita lihat dulu kandungan hadisnya, Bu. Ulama berbeda pendapat tentang batasan tetangga menjadi beberapa pendapat. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, barang siapa mendengar panggilan berarti ia adalah tetangga. Maksudnya gini, definisi tetangga itu beda-beda sebetulnya. Ya, tidak saklek harus 40 rumah. Nah, di sini kita kumpulkan untuk agar kita pahami yang mana yang masih disebut tetangga itu. Jadi tadi ya, yang pertama dari hadisnya kita belajar bahwa tetangga itu 40 rumah, kanan kiri depan belakang. Ya, itu bukan totalnya 40 ya, Bu, tapi 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang dan ke depan. Baik. Yang ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya apa? Barang siapa mendengar panggilan berarti ia adalah tetangga. Nah, panggilan ini nanti bisa panggilan kalau ibu ibaratnya mengagorowo atau panggilan adzan. Speaker kedengaran sampai mana? Jauh. Sehingga nanti nyebrang bandara oke. Ya, berarti tetangga kene ibu itu teh. Iya enggak? Tapi poinnya apa? Ya, anggaplah misalnya teriakan saja, maka apa? Kalau ya masih lingkungan-lingkungan kita, maka itu tetangga. Oke, lanjutin lagi. Ada yang mengatakan barang siapa mengerjakan sholat subuh bersama Anda di masjid, berarti ia adalah tetangga. Nah, termasuk meskipun beda rumah, meskipun beda wilayah, termasuk kalau di sini ketika kita kumpul sama-sama di masjid, ya kalau yang laki-laki sholat berjamaah, kalau yang ibu-ibu ya kayak pengajian gini juga termasuk, meskipun beda wilayah, yang rumahnya di mana, maka hitungannya tetap tetangga. Gitu. Kan ada ya, di sini yang jauh di mana? Yang beda RT ada ya, Bu? Ada. Nah, itu teh meskipun beda RT, terus mungkin kita juga nggak hafal rumahnya sebelah mana, tapi karena sering ketemu, maka hitungannya masuk kepada tetangga. Siapa lagi misalnya? Beda RW ada? Yang di situ, oh iya tuh, yang daerah situ beda RW. Meskipun beda RW, maka hitungannya tetangga. Mana lagi? Beda kelurahan mantunya? Enggak ya? Ya, tapi pokoknya meskipun beda wilayah, tapi ternyata apa kalau di sini selama semuanya sama-sama kumpul di masjid, maka tetangga hitungannya. Gitu ya. Terus disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, batasan tetangga adalah 4 rumah dari setiap sisi. Ini sama dengan yang tadi ya, dengan hadisnya. Semua riwayat yang menyebutkan bahwa beliau membatasi tetangga 40 rumah adalah dhaif, meskipun tidak ada yang sahih. Tetapi yang jelas menurut pendapat yang benar bahwa tanda ataupun batasan tentang tetangga ini dikembalikan kepada kebiasaan. Apa Bu poinnya? Apa kesimpulannya kurang lebih dari yang bisa kita pelajari? Tetangga itu selama kenal, maka itu tetangga. Beda rumah, beda wilayah, beda RT, beda RW, kenal tetangga. Minimal hitungannya begitu. Ya. Jadi gimana? Tetap kalau yang kemarin tentang berbagi maka yang paling utama yang pintu. Karena itu mah kan jelas-jelas berhadapan ya, Bu. Nah, karena jelas berhadapan maka itu yang jadi hitungan utamanya. Tapi misalnya gini, Ibu teh ditanya, Ibu sering berangkat bareng tetangga, soalnya sih mas tetangga aku pendak di masjid. Enggak, tetangga hitungnya. Ya, gitu. Jadi tetangga itu definisinya luas. Pokoknya intinya selama ibu masih kenal,
maka apa? Hitungannya tetangga ibu. Ya, gitu. Bisa dipahami? Baik, Allah a'lam bishawab. Ada yang mau tanya dulu? Lanjut dulu ya. Hadis 110. Bismillahirrahmanirrahim. Alqamah bin Bajalah bin Sa'id berkata, mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Hurairah mengatakan, janganlah memulai dengan tetangga yang paling jauh sebelum tetangga yang paling dekat, melainkan memulai dengan yang terdekat dulu sebelum yang terjauh. Ya, misalnya apa? Poinnya Bu adalah yang pertama adalah ini tentang skala prioritas. Ya, tadi disampaikan dari Abu Hurairah, apa katanya? Jangan memulai, nih garis bawahi kalimat memulainya. Jangan memulai dengan tetangga yang paling jauh sebelum yang dekat, tetapi mulai dari yang dekat sebelum yang jauh. Contoh, ibu syukuran, bagi-bagi nasi box, ya, gitu. Ibu bagi-bagi nasi box, bagiin yang paling utama, yang dekat dulu, ya. Tapi Ustaz udah banyak beberapa orang, tetap nomor satunya yang paling dekat dulu. Karena yang paling dekat tahu di rumah kita lagi ada rame-rame, ada orang bantuin masak misalnya, karena memang masak sendiri, atau misalnya ada kotak nasi karena ibu pesen misalnya gitu kan ya. Terus ada datang ke rumah, nah itu kan tetangga paling dekat tahu tuh. Maka gimana? Maka langsung kalau udah mau dibagikan, bagikan kepada yang paling dekat dulu. Jangan sampai gini, di rumah ibu teh nasi boxnya sudah siap, oke? Terus mau dibagiin, misalnya si A bagiin yang sebelah sana, si B bagiin yang sebelah situ, gitu ya. Nu jauh heula nu keluar teh. Untuk apa? Menghindari jangan sampai tetangga yang paling dekat terus bilang apa? Nah, dibagikeun jauh heula. Itu satu. Atau apa misalnya? Ada omongan, nah anu deket mah teu kabagian. Ya. Pirang Ustaz masa begitu? Bu, kita nggak pernah tahu, orang itu kan beda-beda, betul nggak? Nah, untuk menghindari yang begitu, langsung dulu nomor satu, bagiin dulu ke depan, ke samping, ya. Yang tadi ibu hasil ngukur pantau rumah, ya kan? Nah, itu dulu. Yang dekat-dekat dulu dibagikan. Kalau sudah, baru sok. Yang misalnya bawa berapa puluh gitu kan, suka bagiin ke yang jauh, mangga itu silahkan dibagikan. Intinya apa? Jangan sampai jadi omongan. Jangan sampai orang itu keburu apa ya Bu? Keburu suudon ya. Karena kita nggak pernah tahu orangnya seperti apa. Ya, meskipun kalau di kita mungkin gitu ya, budayanya adalah ya biasanya kalau di rumah kita ada rame-rame, tetangga paling depan rumah mah pasti bantuin. Tetangga paling sampingan sama kita mah pasti bantuin, betul. Nah berarti apa? Bagiin dulu tuh ke yang situ. Udah Ustaz udah ditawarin, tapi kata yang paling deketnya apa? Mus batur weh heula, gampang abi mah. Kan kadang suka gitu di kita. Ya sudah, selama orangnya sudah mengizinkan, no problem. Tapi yang harus kita semua catat adalah apa? Utamakan dulu yang paling dekat. Paham Bu? Nah makanya lihat kandungan hadisnya, semakin dekat seorang tetangga maka semakin bertambah pula haknya tuh. Ya, jadi hitungannya apa Bu? Kedekatan. Ya, bahwa semakin tetangga itu dekat maka haknya semakin besar, gitu. Semakin bertambah haknya. Oke Bu? Siapa yang suka ngasih ke yang jauh dulu? Antara merek Ustaz, oh ya udah, terjadi. Ya udah itu nggak jadi ya. Gitu. Ya, jadi ya hal-hal itu kan sepele ya Bu. Gitu, itu kan simple gitu. Nggak kadang kita juga nggak terlalu perhatikan. Tapi ternyata itu berpengaruh. Bahwa justru yang harus menjadi prioritas adalah yang paling dekat. Bisa dipahami?
Oke, Allah alam. Ada yang tanya dulu? Nggak ada? Ngerti ya? Oke, siapa yang mau hajat deket-deket ini? Nggak ada? Tara hajat ibu mahnya? Ya sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis 111 judul ke-60. Orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Baik. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah datang kepada kami satu masa atau suatu saat, tidaklah seseorang lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya daripada saudaranya sesama muslim. Lalu sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada saudaranya sesama muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak tetangga memegangi tetangganya di hari kiamat sambil berkata, wahai Robku, orang ini menutup pintunya terhadapku, lalu dia menghalangi kebaikannya terhadap diriku. Ulangi ya, Ibu perhatikan dulu. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepada kami suatu masa atau suatu saat, tidaklah seseorang itu lebih berhak terhadap dinar dan dirham daripada saudaranya sesama muslim. Jadi yang pertama, Ibnu Umar menyampaikan bahwa di zaman beliau atau zaman sebelumnya, ya di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, itu apa Bu? Seseorang yang paling berhak terhadap dinar dan dirhamnya itu saudaranya sesama muslim. Paham gak? Bahwa para sahabat itu diajarkan apa Bu? Kalau kita punya uang, maka yang paling berhak menggunakan uang itu bahkan saudaranya, bukan dianya sendiri. Ya, kenapa? Karena saat itu begitu nempelnya pengajaran Islam sampai orang itu lebih mengutamakan orang lain dulu daripada dirinya sendiri. Dengan batasan tidak mencelakakan ya. Gitu. Misalnya apa? Misalnya bahkan ada ini meskipun urusannya dinar dan dirham, ya uang maksudnya. Tapi kan ada satu riwayat yang menyampaikan bahwa dalam sebuah medan perang, gitu ya, ada seorang sahabat yang sedang sekarat. Gitu disamperin sama pasukan yang masih selamat. Begitu mau diselamatkan, dia bilang, haus, saya minta air, katanya gitu. Begitu dia mau minum, dibawain minum tuh, ada botol gitu, dibawain minum. Begitu mau minum, dari jauh itu kedengeran Bu, air katanya, air katanya gitu. Jadi sama-sama korban perang juga, jadi udah luka-luka gitu. Begitu kedengeran, ini sama orang yang tadi kehausan, dia juga dalam keadaan luka-luka, langsung ditahan itu botolnya. Jangan saya dulu katanya. Tuh saudara saya kehausan, padahal dia juga kehausan dan bersimbah darah. Tapi saudara saya dulu, tolongin dulu dia. Maka si pasukan yang masih sehat ini, gitu ya, orang yang masih sehat ini buru-buru lari kepada yang kehausan tadi yang satu lagi. Begitu didatengin, udah meninggal. Ya terlambat gitu. Oh balik deh karena tadi. Begitu balik lagi ke yang tadi, meninggal. Tuh sampai segitunya. Mun kita kadi abi kahiji tadi. Ya Bu. Nah kalau di sini di hadisnya dibilang apa Bu? Ya telah datang kepada kami suatu saat di mana seseorang itu tidaklah seseorang lebih berhak terhadap uangnya daripada saudaranya sesama muslim. Jadi kata Ibnu Umar, kami itu pernah mengalami zaman di mana harta kita itu lebih berhak digunakan sama siapa? Sama orang lain dulu. Tetapi maksudnya apa? Lanjutannya, lalu sekarang dinar dan dirham itu lebih dicintai oleh seseorang di antara kita daripada saudaranya sesama muslim. Ayeuna mah dibalik, kata Ibnu Umar. Apa Bu? Orang lebih sayang sama uangnya daripada sama saudaranya. Kalau yang sebelumnya mah orang lebih sayang sama saudaranya daripada uangnya.
Jadi kalau uangnya mau dipakai sok aja pakai gitu. Ayo sekarang mah kata Ibnu Umar, orang lebih sayang sama hartanya daripada sama saudaranya. Sehingga ketika saudaranya kesulitan pun daripada hartanya hilang mending tong mantuan. Ada kayak gitu? Ada. Zaman kita gitu nggak? Iya. Ya. Padahal apa? Kata Ibnu Umar, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, awas nih, ini ngeri nih. Apa kata Nabi? Berapa banyak nanti tetangga yang memegang tetangganya sendiri di hari kiamat sambil apa? Sambil mengadu kepada Allah. Jadi Bu, nanti di hari kiamat, di akhirat itu ada apa? Ada satu episode di mana apa? Orang itu megangin tetangganya diadukan kepada Allah. Ya Allah, orang ini tetangga saya menutup pintunya dari saya dan dia menghalangi kebaikannya dari saya. Maksudnya apa? Ini orang pernah nggak nolong saya, padahal saya minta tolong sama dia. Ya Allah, nih saya punya tetangga yang waktu saya minta tolong dia tutup pintu. Yang waktu saya kesulitan dia nggak peduli. Dia lebih sayang hartanya daripada tetangganya. Awas nih, berarti apa Bu? Catat, tetangga itu nanti ngadu atau diadukan di hari akhirat. Ya, kalau kita salah-salah bersikap Bu, siap-siap diadukan, naudzubillah. Ya, kita kadang lupa, kadang kita merasa bukan urusan kita, itu mah urusan tetangga. Tapi ternyata apa Bu? Di hadis ini disampaikan Imam Bukhari meriwayatkan bahwa apa? Ternyata ada tetangga yang mengadu ataupun mengadukan tetangganya di hadapan Allah nanti. Apa salah satunya? Kalau hadisnya tadi bilang, kata Ibnu Umar, karena orang lebih cinta sama hartanya daripada tetangganya atau saudaranya. Contoh ya ini mah, misalnya ada orang tetangganya datang, misalnya butuh apa gitu. Terus si tetangga satu lagi ini yang didatangi bilangnya apa? Lagi nggak punya. Padahal mah ayah, padahal ada. Maka apa tuh yang gitu-gitu nanti diaduin, naudzubillah. Ya ini mah contoh umum saja gitu. Nanti mungkin ada keperluan atau apa, itu mah nanti Allah Maha tahu lah. Tapi intinya apa? Gak boleh Bu, jangan sampai jadi orang yang diadukan, naudzubillah. Ya, kenapa? Karena kalau dari sini hadis ini bilangnya karena lebih cinta sama hartanya daripada tetangganya sendiri. Lebih tega gitu. Lebih tega tetangganya kelaparan daripada hartanya berkurang. Ibu buka surat Al-Fajr halaman 593. Ada? Ada? Nah, Ibu lihat ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, kalau di tafsir kecintaan berlebihan itu salah satunya kamu itu terlalu cinta sama harta kamu terus dihitung-hitung tuh juga. Ada Bu yang hitung-hitung hartanya? Ada, ayo dihitung deh. Gak mau berkurang sedikit pun. Nambah boleh, berkurang jangan. Bahkan apa? Kadang saking pengennya bertambah, coba mundur ayat 19-nya. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Ya,
atau intinya secara umum apa misalnya, nu penting mah hartanya banyak, nggak peduli mau halal mau haram terserah. Ada yang begitu. Kenapa Bu? Karena manusia itu sangat cinta kepada harta. Ya. Padahal harta itu apa Bu? Kita sudah pernah bahas. Ujian. Betul? Ibu buka halaman 557. Ada surat At-Taghabun ayat 15. Harusnya sudah ditandain karena kita sudah lewat. Udah ya? Halaman 557 ayat 15. Sesungguhnya hartamu innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah, cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi apa Bu? Justru harta itu harus digunakan di jalan Allah, karena di jalan Allah ada pahala yang besar. Mundur satu lembar, kita sudah tandain juga ayat 9. Ada surat Al-Munafikun. Ada ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ada ketemu? Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya, dan barang siapa berbuat demikian maka sesungguhnya mereka itulah orang yang rugi. Jadi apa? Nih, jangan sampai harta itu bikin kita jadi lalai dari perintah Allah, dari contoh Rasulullah. Untuk apa? Untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita, saudara sesama muslim, ya. Termasuk jangan sampai kita terlalu sayang sama harta kita sehingga nggak mau berbagi, nggak mau nolong, gitu, ya. Ibu teh punya uang 1 juta, mau dipinjem 50.000, terus ibu teh nggak ngasih. Contoh aja ini mah ya, kunaon mau angkat jadi teu ajeg jadi 850, ya. Ada yang begitu Bu, ya ada itu teh, nggak mau gitu. Sok we tambahan heula, misalnya minta sama suami, sok nanti baru dikasih gitu. Ada yang begitu tuh, nggak boleh. Kenapa? Yang paling ngeri apa tadi? Nanti di akhirat diaduin. Apa ngadunya? Ya Allah, ini tetangga saya nutupin. Waktu saya minta tolong sama dia nggak mau nolong saya. Pertanyaannya, Ustaz, apakah harus selalu ngasih? Ya enggak, sesuaikan dengan kondisi ibu. Tapi yang di sini yang jadi masalah adalah sebetulnya dia bisa mampu nolong, mau mampu untuk memberikan bantuan, tapi nggak nolong, gitu. Paham? Ya? Coba lihat kandungan hadisnya. Di dalamnya terdapat penekanan agar memperhatikan hak tetangga dan anjuran agar bergaul dengannya meskipun dia berbuat zalim, karena dengan demikian dapat menimbulkan kedekatan, hubungan yang baik dan saling mencintai. Apa maksudnya? Tugas ibu bantu. Tugas kita adalah jadi orang baik. Kalau kata kandungan hadisnya apa? Dijelaskan bahwa meskipun tetangganya zalim, meskipun tetangganya misalnya berbuat buruk ke kita, jangan dibalas. Dan tugas kita mah berbuat baik. Makanya ya maksudnya gini, yang paling hebat adalah ketika misalnya Ustaz tapi tetanggana teh pika sebelen. Cuman sama saya teh dibantuin weh. Dan itu mah kewajiban. Nah gitu, udah gitu aja. Kenapa ibu baik-baik teuing? Karena perintah Allah, perintah Nabi. Selesai. Teorinya gitu, meskipun mungkin untuk praktek butuh latihan, ya. Tapi apa? Kita tahu dulu nih bahwa apa ternyata
Ternyata perintahnya adalah jadi orang baik. Sama siapa? Sama tetangga. Kalau kemarin kan kita belajar jadi orang baik sama siapa? Sama orang tua. Ya, orang tua mah apa? Iyahin aja, kan gitu. Nah, berarti apa? Sama tetangga pun meskipun levelnya berbeda ya, gitu. Tapi apa termasuk tugas kita jadi orang baik? Ya, tapi saya nggak mau ngasih pinjem kalau segitu mah. Kemarin kita bahas ya, bahwa apa? Ya udah semampu ibu berapa? Gitu. Ada ayah 50.000 mah ada ayah, gitu. Iya we masihan 5 juta, gitu. Ya. Gitu. Oh dibalik ya, misalnya ibu bade nambut 5 juta tuh ayah 5 juta mah iya wetah 50.000 sok cadak leuwih meni jauh cek tetangganya tuh ya, baik biarin aja. Kenapa? Karena tugasnya adalah untuk jadi orang baik ya Bu. Insya Allah kadang gini kan, kita punya tetangga yang kurang baik lah. Nah itu tuh jangan secara teori ya, jangan dibalas dengan perbuatan buruk. Ya, tetangga teh gandeng di rumah nate karena nonton gandeng nonton bola misalnya gitu ya. Nonton bola gandeng. Ku ibu teh langsung dibales. Apa nggak balasnya? Ibu bikin pagelaran wayang golek 7 hari 7 malam. Nah itu jangan. Nggak usah begitu. Ya, justru perintahnya apa kalau di sini? Bersikap baik aja. Siapa tahu, tadi kan disampaikan bisa menimbulkan kedekatan, hubungan yang baik dan saling mencintai. Tuh. Gitu. Siapa tahu dengan perbuatan baik kita itu jadi jalan dari Allah untuk memperbaiki sikap tetangga kita juga, gitu. Ya, kadang kan hanya tetangga nu itu mah hari kabatur mah peka sebelah, tapi ke kita mah baik alhamdulillah tuh bisa aja, kita nggak pernah tahu. Ya, kenapa? Karena tadi tugas kita adalah jadi jalan kebaikan dengan bersikap baik. Teorinya gitu, latihan. Sama, saya juga latihan. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada. Ini teh ngerti? Ada yang nggak ngerti? Ditanya senyum, ditanya nggak ngerti senyum, suka bikin bingung gitu ya. Oke, masih kuat? Lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 112, judul ke-61. Tidak kenyang sementara tetangga kelaparan. Oh, saya sampaikan dulu yang tadi ya, ayat hadis yang sebelumnya yang jadi pengingat banget, yang harus menjadi pengingat utama buat kita semua apa Bu? Hati-hati. Tetangga itu, yang namanya tetangga itu bisa diadukan di akhirat. Dan itu menakutkan. Ya, ibu mau gitu? Dibetot sama tetangganya? Ya, ditarik, ya Allah, nih, tah, si iya. Takut Bu, kenapa? Karena nanti orang-orang itu kalau di sana jadi apa? Jadi musuh. Ya enggak? Bu, kenapa utang harus dibayar? Jangan sampai kebawa ke akhirat. Karena orang nanti di sana kan sudah bisa lihat pahala sama dosa. Udah ada tah hitungannya kan ada. Misalnya alah pahalanya kurang kan gitu. Maka dia akan berpikir gimana caranya itu pahala saya nambah. Termasuk salah satunya apa Bu yang dipikirin? Siapa ya yang dulu punya utang sama saya ya dan belum dibayar, ditagih Bu di sana. Siapa ya yang kira-kira bisa nambahin pahala saya? Oh, saya punya tetangga yang pika sebelen dulu, ditarik Bu itu. Buat apa? Buat nambah pahala, buat menyelamatkan diri sendiri. Ya, yang jahat, yang zalim, yang apa diadukan semua di sana. Buat apa? Biar kitanya selamat. Takut Bu. Nah makanya apa? Tadi tugas kita menjadi orang baik. Sabodo teuing orang lain kayak gimana ke kita. Ya,
Biar apa? Jangan sampai kita diadukan sama tetangga kita. Ya Allah tah, si iyo brang-breng-brong baheula penting-penting sampai saya nggak bisa tidur. Padahal saya lagi sakit gigi. Ditagih gue nanti di sana. Naon jembling? Ini tetangga yang baik apa tetangga yang berdosa nih? Jadi rada curiga ini teh. Soalnya jemplingnya beda ini ya. Gitu. Ya paham ya. Jadi apa ya? Itu sih kalau yang harus jadi, kalau buat saya pribadi penekanan utamanya, nanti teh di sana teh diaduin gitu. Orang-orang teh ngadu, saling ngadu gitu. Ngadu kepada Allah, ya Allah nih si ini nih. Ya Allah si itu tuh gitu. Ibu masih ingat cerita Rasulullah buka baju? Ingat gak? Jadi Nabi suatu saat Nabi SAW suatu saat lagi ada di masjid. Terus Nabi sampaikan, dalam riwayat disampaikan, siapa di antara kalian yang pernah terzolimi sama saya, kata Nabi, sok balas sekarang. Gak ada yang ngaji. Mana ada yang berani nagih gitu ya sama Rasulullah. Gitu. Tapi tiba-tiba ada yang ngacung satu, ya, gitu. Itu para sahabat yang lain teh ningalikeun wawanianan si eta gitu. Ya, terus berdiri terus bilang apa? Ya Rasulullah, dulu saya pernah mendampingimu, ya, naik unta kalau nggak salah, ya, dan engkau bawa pecut, bawa cambuk. Waktu engkau mencambuk untamu, saya lupa unta apa kuda gitu. Waktu engkau mencambuk, itu cambuk kena saya. Kena punggung saya, gitu. Itu sahabat yang lain bu, sampai apa ya? Para ulama menyampaikan itu sahabat yang lain, Umar bin Khattab aja misalnya itu ya, melotot gitu. Ini orang berani-berani, maksudnya apa? Mau cambuk Nabi gitu kan? Maka Rasulullah bilang apa? Nyuruh ke Fatimah. Fatimah, ambilkan cambukku di rumah. Ambil ke rumah, dibawa lagi ke masjid gitu ya, sambil menyerahkan sambil nangis gitu lah, sedih gitu. Kenapa? Ayahnya mau dicambuk gitu. Maka Nabi serahkan ke sahabat itu, sini maju nih, kata Nabi. Terus apa? Sok cambuk, kata Nabi gitu. Sahabat yang lain udah mulai gelisah aja, ini orang kalau berani dicekek ya gitu sih, kata Ibu gitu. Terus sahabatnya bilang apa? Ya Rasulullah, dulu waktu saya kena cambuk, saya nggak pakai baju. Ya udah, kata Nabi, dibuka bajunya, dibuka, dikasih punggungnya, sok cambuk, kata Nabi. Wah, sahabat yang lain teh udah greget aja. Tapi terus apa? Terus dipeluk, betul, cambuknya dibuang, terus sahabat ini lari meluk Rasulullah. Semuanya nangis. Kenapa? Terus dibilang, kata Nabi teh, naha, kunaun, kata Nabi gitu ya. Kenapa? Kayak cambuk cepet gitu. Terus sahabatnya bilang apa? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tega untuk mencambuk engkau? Saya hanya ingin memeluk engkau tanpa ada batasan sedikit pun. Keren. Ya, apa pelajarannya? Pelajarannya bukan urusan cambuknya, tapi kalau di dunia aja Rasulullah sampai kayak gitu, Bu. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin nanti diadukan di akhirat. Ya. So, dipikir-pikir lagi. Ibu pernah punya dosa apa sama orang? Banyaknya. Siapa banu nuntut katanya. Gitu. Poinnya apa? Buru-buru dari sekarang diselesaikan. Biar apa? Biar tidak jadi tuntutan di akhirat gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tuntutan akhirat ya. Amin. Insyaallah. Ada yang mau tanya? Bu Haji, enggak? Nanya ke ibu butuh beras, kamu berapa? Terus ibu pesan
Nanti pagi-pagi dia datang, terus sore sampai sekarang nggak datang. Uangnya udah. Udah. Tapi yang membawa itu tetangga ibu yang dekat. Dia sampai nangis, dia cari kan perempuan. Itunya, oh iya. Nangis ke ibu gimana? Iya. Berarti si tetangga itu nggak tahu, Bu? Tahu, dia tahu rumahnya tahu, tapi orangnya nggak. Orangnya nggak ada. Oh ya sudah. Penipuan saja itu berarti. Betul. Berarti hitungannya utang nanti. Utang yang menipu ya, bukan utang tetangga. Ibu mah udah nggak apa-apa. Itu nanti jadi utang dia ke ibu, utang dia ke ibu, utang dia ke tetangga ibu yang menawarkan, betul. Kenapa? Karena ya itu mah penipuan aja murni, gitu. Ya, intinya begitu yang tadi saya sampaikan. Bahwa apa, Bu? Pokoknya mah nanti diberesin. Ibu tong hari uang. Ada yang sekarang nggak bayar utang, ada yang ibu nyeri hati, ada yang misalnya ada orang punya salah nggak juga minta maaf sama ibu, ada yang sudah menipu, ada yang begitu. Ibu nggak usah takut. Kenapa? Kalau nggak diberesin di sini, diberesin di sana, gitu aja. Tapi hati-hati. Begitupun sebaliknya. Kalau ada urusan kita ke orang lain yang belum beres, maka hati-hati. Sebisa mungkin beresin dari sekarang. Kenapa? Kalau tidak beres di sini, maka nanti diberesin di sana. Gitu. Kan kalau bayar utang kan saya pernah sampaikan, Bu, di sini membayar utang bisa nih 100.000, 200.000 gitu ya. Di sana bayarnya pakai apa? Kan udah nggak ada duit Soekarno kan di sana, ya nggak, Bu? Nah itu pahalanya digerus, dosanya ditambahin, kan naudzubillah, Bu. Ya, pahala ibu banyak nggak? Tuh masalahnya eta. Ya nggak? Udah mah pahalanya cuma sedikit, habis. Dosa ibu gimana? Masih banyak? Apa udah sedikit? Banyak. Sugatnya ada, sedikit lagi Ustaz sih gak nama. Enggak ya? Dosa kita banyak, ditambahin lagi sama dosa orang itu kan naudzubillah, Bu. Jadi gimana? Udah, apa yang belum beres, kalau orang ke kita udahlah, biarin aja lah. Tapi kalau ada urusan kita yang belum beres ke orang lain, buru-buru beresin. Ya, gitu. Allah a'lam. Ada lagi? Boleh. Ada orang punya uang ke kita, nah sekali kita kasih gitu ya, benar. Kedua kali itu susah. Terus jadi kan karena keadaan kita mah ya nggak banyak, nggak berlebih. Jadi kita lebih hati-hati ke orang, ada yang ke rumah kita, daripada urusan yang dia nggak bayar, terus kita laginya. Jadi kita nggak ngasih gitu, dosa nggak? Enggak. Daripada rendah gitu Pak Ustadz. Enggak. Iya. Karena balik lagi, sebetulnya urusan pinjam meminjam itu dalam artian gini, ketika ada orang yang datang ke kita mau pinjam uang misalnya gitu ya, maka kita berhak ngasih, kita berhak juga untuk nolak. Tapi catatannya kalau mau nolak, maka apa? Harus dengan alasan yang benar. Misalnya kayak tadi, ada orang minjem sekali mah bener, 2 kali mulai macet, ketiga yang 2 oke can dibayar, udah minjem lagi yang ketiga misalnya gitu ya. Nah maka apa? Kita jadi lebih hati-hati. Yang kemarin juga belum beres. Jadi saya nggak mau ngasih, boleh nggak apa-apa. Ya, yang tidak boleh, yang di sini, yang berdasarkan hadis yang tadi, ini tetangga yang menutup pintunya dari saya adalah apa? Sebetulnya dia bisa, sebetulnya dia mampu, terus si tetangga juga memang sungguh-sungguh pinjem karena kebutuhan dan berusaha dan yakin bisa bayar. Tapi terus si orang yang mau dimintain tolongnya teh nggak mau aja gitu. Ditanya kenapa teh, nggak mau weh. Nah itu teh nggak boleh gitu. Tapi kalau ada riwayatnya, kalau ada penjelasannya, atau misalnya gini, mungkin ke ibu belum pernah pinjem, tapi ada omongan dari orang lain. Kan ada juga gitu ya. Kade, ini mah bukannya fitnah atau gibah. Soalnya yang lain sudah pernah nyobain, sudah pernah kalaman, kan gitu ya.
Bu, kalau si Anu nanti datang ke ibu minjem duit gak usah dikasih, sudah banyak korbannya. Nah itu mah boleh. Oh iya, dan belum lagi ya misalnya ada kondisi kita bukan orang yang sangat berlebih gitu ya, boleh nggak apa-apa. Apalagi sudah ada informasi kayak gitu, ya kade si eta mah gini gitulah ya. Intinya riwayatnya kurang oke gitu. Nah maka gimana ya sudah, nggak usah, ya gitu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Hujan ya? Allahumma shayyiban nafi'an. Insyaallah. Ada lagi? Boleh? Mohon. Oh gitu, iya, insyaallah. Kenapa? Karena kita sedang mempelajari apa yang disabdakan baginda Nabi SAW. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Ada lagi yang lain? Sudah? Cukup? Baik. Masih ya, lanjut dulu ya, sedikit lagi biar pas. Satu lagi. Hadis 112 judul ke-61. Tidak kenyang sementara tetangga kelaparan. Betul ya, itu kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Al-Musawwir, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an mengabarkan dari Ibnu Zubair. Ia mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ya, laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'iun. Bukanlah orang yang beriman orang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ulangi ya, catat baik-baik, lihat. Bukan termasuk orang beriman. Ya, apa Bu? Bukan termasuk orang beriman. Tidak diaku sebagai orang yang beriman. Apa kata Nabi yang gimana? Orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ya. Jadi gimana Bu? Nah, yang pertama adalah di sini kita belajar gak boleh jadi orang yang tidak peduli. Ya, kita harus jadi pribadi yang peduli kepada orang lain, terutama tetangga. Jadi yang di sini yang pertama dituntut adalah apa? Jadi pribadi yang peduli kepada tetangga. Dengan apa? Dengan tahu kondisinya. Makanya bersyukur ya, kita mah tinggal di lingkungan yang memang sama tetangga teh deket. Ngobrol gitu kan, tahu kondisinya, kadang mungkin saling curhat, itu sangat membantu loh. Ya, coba kalau ibu teh rumahnya teh pagarnya teh tinggi. Ya, di depan ada satpam. Ditambah anjing galak dan CCTV, ngobrol mau jeung tetangga. Ya jarang lah, ya enggak, bahkan mungkin banyak-banyaknya nggak kenal gitu. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah tahu yang itu teh, yang kemarin, yang kasus kemarin apa? Ada tetangga membunuh anak-anaknya, naudzubillah. Ya enggak, di rumah meninggal. Tahu-tahu baru sadarnya ketika ada kecium bau dan masuk ke rumah tetangga ini. Ya enggak? Kenapa? Karena mungkin karena tidak saling kenal. Ya enggak? Coba kalau di kita, tetangga kita nggak keluar aja dari pagi sampai siang, kan curiga. Kemana? Senang gitu, betul nggak? Iya. Pasti dicari. Mun mudik pasti apal, ya enggak? Kalau pergi kita tahu, kan gitu. Nah, maka apa? Termasuk salah satu yang menjadi catatan buat kita di sini adalah apa, Bu? Perlunya untuk dekat dan akrab dengan tetangga. Ya. Untuk apa? Untuk tahu kondisinya. Jangan sampai apa? Jangan sampai ada tetangga kesulitan terus kita nggak tahu.
Apakah harus cari tahu? Cari tahu iya, tapi jangan kepo, beda ya. Ya enggak? Kan mungkin kalau di kita kan kalau lagi ada kekurangan atau lagi ada kesulitan kan suka ngobrol. Duh, budak can bayaran. Misalnya begitu. Duh, ledeng can dibayar. Kan misalnya ada obrolan begitu. Ya. Siapa di sini ibu yang pernah tanya sama tetangganya, gaduh beas teh? Kan teu. Ya enggak? Urusan beras makan masing-masing. Gitu. Tapi tugasnya adalah apa? Untuk menjadi pribadi yang peduli sama orang-orang di sekitar. Jangan sampai apa? Nah, yang diantisipasi, yang dilarang adalah jangan sampai kita bahasanya makan enak sampai kenyang, padahal tetangga sebelah kita terutama gitu. Ya itu yang saya bilang gitu. Ternyata tiba-tiba ada yang datang dan makanya merasa sangat berdosa adalah ketika ada tetangga datang nggak punya beras. Nah itu nggak boleh terjadi gitu. Ya. Jadi harus sehat, harus makmur sama-sama semua. Ya Bu. Kenapa? Nah karena lihat-lihat penjelasan katanya, yakni dia mengetahui keadaan tetangganya itu dan juga ketidakmampuannya. Apa maksudnya? Sebagai tanda keakraban. Ya. Sebagai tanda bahwa antar tetangga ini saling mengenal. Bahwa sesama tetangga ini saling peduli. Itu aja. Bu, ada tetangga dekat kanan kiri rumah tapi tepatannya nggak? Suka ada nggak yang begitu? Ada. Nah itu nggak boleh. Ya, janganlah bisa jadi urusan nanti di akhirat. Ya. Oke, terakhir lihat kandungan hadisnya. Iman seorang mukmin tidak sempurna sebelum memperhatikan keadaan tetangganya. Ya. Jadi gimana Bu? Tanda kesempurnaan iman seseorang adalah apa? Peduli sama tetangganya. Apa di situ? Tidak apa? Tidak masa bodoh kepada tetangganya. Dan menolong tetangganya sesuai dengan kemampuan. Jadi bantu aja. Makanya alhamdulillah kalau di kita gotong royong, saling bantu, untuk hitungan gitu. Ya. Gaduh masako tah candak we candak gitu. Ya kan? Ih enggak punya gula ambil. Kan ibu sok itu ontenya bagerin. Ya. Jadi tugasnya apa Bu sama tetangga? Akrab, peduli. Tapi tahu batasan. Jangan terlalu kepo. Ya. Gitu. Ibu bawa payung enggak? Enggak? Mau pulang sekarang apa mau nunggu dulu hujan? Nunggu hujan. Sambil nungguin ya, dari ini mah hadisnya ibu sudah sering dengar. Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 113, judul 62. Memperbanyak kuah untuk dibagikan kepada para tetangga. Nah, ibu udah hafal ini. Ya. Dari Abu Dzar ia berkata, ya, kekasihku baginda Nabi SAW berwasiat kepadaku 3 perkara. Ini wasiat Nabi Bu. Ya, tandain benar-benar. 1, agar aku mendengar dan mentaati meskipun kepada seorang budak jika dia menjadi imam yang tidak berjari. 2, jika engkau memasak sup maka perbanyaklah kuahnya, lalu perhatikanlah para anggota keluarga tetanggamu. Kemudian berikanlah itu kepada mereka dengan cara yang baik.
3. Sholatlah tepat pada waktunya. Jika engkau mendapati imam sudah sholat, maka engkau telah memelihara sholatmu. Jika belum, maka yang engkau kerjakan bersama imam itu adalah tambahan sholat sunnah. Oke? Baik. Ibu-ibu rahimakumullah, wasiat Nabi SAW buat kita semua. 1. Agar mendengar dan taat meskipun kepada seorang budak yang menjadi imam yang tidak berjari. Ngerti nggak maksudnya? Jangan jadi orang yang pilih-pilih, ya, dengan melihat siapa dulu yang berkata. Kalau memang dia yang menjadi imam, dia yang menjadi guru, dia yang menjadi pemimpin, tugas kita taat. Contoh, ibu ngaji. Ibu baru akan dengar kalau yang ngomong adalah ustadz terkenal. Ya, mun ustadz terkenal baru saya mau nurut. Ya, gitu. Tapi kalau ustadz nanti apal, ya, kamu ustadz untuk malah saham, gitu ya. Terus jadi nanti tenurut, nah itu nggak boleh. Yang namanya ini kita fokuskan ke belajar ya. Yang namanya belajar, tugasnya satu. Kalau mau dalam kitab adab belajar, kita salah satu yang disampaikan adalah apa? Kalau mau jadi murid yang berhasil, tugasnya satu, taat sama guru, selesai. Jangan pilih-pilih. Ya. Kadang misalnya di masyarakat itu masih suka ada yang begini, ya tadi kalau yang terkenal yang ngomong baru ngikut gitu. Jangan. Tugasnya adalah apa? Kalau memang sesuai dengan apa yang Quran dan Sunnah sampaikan, tugasnya adalah taat. 2, tadi tuh kalau masak sup maka perbanyaklah kuahnya. Ini ibu hafal ya, bukan cuman China hungkul, tapi harus ada isinya. Ya, tapi lihat tambahannya, perhatikan para anggota keluarga tetanggamu. Ya, makanya balik lagi, bersyukur kalau kita jadi orang yang dekat sama tetangga. Terus apa Bu? Terus perhatian satu sama lain, tahu anaknya gimana kondisinya, tahu kondisi istrinya, tahu juga kondisi suaminya, gitu-gitu, dan saling bantu. Itu teh alhamdulillah karunia dari Allah. Ya. Kemudian berikanlah kepada mereka dengan cara yang baik. Ya. Bergaul dengan tetangga itu dengan cara yang baik. Yang ketiga, apa wasiatnya? Sholat tepat waktu. Udah latihan Bu? Sholatnya sudah tepat waktu? Insya Allah. Tuh wasiat Nabi. Ya. Fokus, belajar, nurut. Ya kan? Yang kedua tadi berbagi sama tetangga. Yang ketiga sholat tepat waktu. Ya, oke, kita lihat kandungan hadisnya. 1. Disunnahkan menasehati orang yang dicintai dan para sahabat dengan nasihat yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, nih di antara kita satu sama lain tugasnya adalah untuk saling menasehati. Ya, yang nilainya bermanfaat dunia dan akhirat. Ya. 2, tidak boleh merendahkan satupun kebaikan karena semua kebaikan adalah baik. Seperti halnya kuah. Maksudnya apa Bu? Jangan isin, cuman ada kuah nahungkul, kasih makasih aja nggak apa-apa. Termasuk kita juga kalau dikasih sama orang,
jangan menyepelekan apa yang sudah diberikan. Ibu teh dikasih sup, tapi ibu teh ngeliat, ya, China we pinuh, gitu ya. Tapi terus isinya mah cuma sedikit, udah hargai saja, alhamdulillah, gitu. Ya, 3 tadi memelihara sholat pada waktunya. Itu selalu jadi wasiat Nabi, makanya harus diperhatikan. 4, disyariatkan mengerjakan sholat bersama imam sebagai sholat sunnah bagi orang yang telah mengerjakan sholat wajib di rumahnya atau di tempat lain meskipun dengan berjamaah jika ia mempunyai sholat jamaah di masjid. Ini adalah dalil tentang bolehnya sedekah sholat, bahasanya gitu Bu. Apa maksudnya? Ibu teh udah sholat, ya tadi sudah sholat asar, misalnya gitu deh. Atau ibu mau ada acara, udah duhur, ibu udah sholat, gitu. Terus ada teman ibu datang, iya aku belum sholat, ikut sholat dulu dong. Ibu boleh temenin. Jadi sholatnya 2 kali, dan itu nanti ada pahala tersendiri buat ibu. Gitu. Ya, boleh nggak apa-apa. Oke, 5. Petunjuk Nabi SAW terhadap umatnya menuju akhlak yang mulia. Dimulai dari siapa? Dari urusan dengan tetangga. 6. Disunnahkan saling memberi hadiah di antara tetangga karena dapat menumbuhkan rasa cinta dan menambah kasih sayang. Ya, dan ini sama dengan hadis selanjutnya. Ibu lihat 114 dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu atau bagikanlah kepada tetanggamu. Sama ya? Gitu. Wallahu a'lam. Shadaqallahul alhamdulillah. Jadi ibu kalau mau ngasih sup sama tetangganya boleh. Tapi kadek tong kaisian cai hujan, nanti makin pinu ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Baik ibu-ibu rahimakumullah, itu bahasan kita untuk sore ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, Allah berikan keberkahan dan dimudahkan untuk dipraktekkan dalam keseharian kita. Ya, Allah karuniakan kebaikan yang berpahala, Allah ampuni apa-apa yang salah, dan Allah perbaiki kita semua sehingga kita semua dipantaskan untuk berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Ibu sing sehat semuanya, hapunten samudaya kalpatan. Allahumma biq ila qamitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.